Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudaraan, salam Pancasila Indonesia. Jangan lupa like, komen, di subscribe channel Gerbong 22, infonya pecinta budaya bangsa. Dan jangan lupa nyalakan Loncengnya. Ngopi dulu, Lur. nah, mudah ngerti anu ibebe ya lur los karewel. Los. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan buat dulur-dulur PSHT dan para pecinta budaya kita, yakni budaya Indonesia. Pada pertengahan malam ini, hampir mencapai pagi, saya ingin membahas atau memberikan beberapa motivasi buat dulur-dulur kenapa kita masuk di PSHT. Dan apa tujuan awalnya kita masuk PSHT, kita sama-sama tidak tahu. Moro-moro kita masuk PSHT, kita diapakan di sana, kita juga tidak tahu. Dan di sini ada salah satu warga PSHT di mana dia dulunya ya bisa dikatakan agak brutal lah, gitu loh. Jadi kenapa dia masuk di PSHT padahal secara logikanya dia sudah punya bela diri. Jadi mungkin nanti kita bahas atau jawabannya bisa dengarkan sendiri dari saudara saya ini. Perkenalkan dulu namanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Satrati Jaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Usia saya sekitaran 30 tahun. Ya alhamdulillah, saya dari kecil memang suka silat. Dan alhamdulillah semenjak saya ikut SH dan ternyata saya nggak salah masuk. Ternyata saya di SH itu banyak saudara, banyak kehidupan. Intinya di mana saya menemukan kehidupan, saya nggak gumun. Intinya kemana-mana saya ada saudara. Ya masalah silat sih, memang saya dari kecil sudah tahu silat karena kakak sepupu saya memang pelatih silat. Kadang saya juga ikut membantu di rumah. Tapi indahnya di ikut SH itu memang bersaudara beneran. Saya latihan, paginya kerja saya brutalan, pagi bertani, kadang juga ikut proyek. Yang paling bersyukur sih saya sama istri saya. Soalnya apa? Tanpa istri saya mungkin saya nggak bisa jadi warga PSHT. Rasa capek sih ada mas, mau ke latihan ada. Ya maklum lah mas, seharian kerja proyek, turun naik sungai, itu biasa lah mas. Sore capek, niat gak mau latihan. Tapi pas mau berangkat latihan, Isya, ya bener kata mas pelatih saya, lo sakral sudah dipakai ya kangen dah latihan gitu. Motivasi buat adik-adik yang di luar sana yang masih siswa, lo sampean pengen jadi warga PSHT, uang nggak mungkin bisa untuk menjadikan seorang jadi warga PSHT. Yang menentukan jadi warga seorang PSHT itu ialah niat. Nomor satu itu niat. Dimanapun kalian berlatih, kepada siapapun kalian berlatih, jangan anggap itu sebuah cobaan, tapi anggaplah semua itu hanya karena seni. Bila adik-adik mencintai seorang seni itu, maka adik tiap latihan itu tidak bakalan terasa capek. Percaya dah sama saya. Tapi lo adik memikirkan capeknya latihan, mikirnya doweran, pasti adik bakalan capek. Intinya ujung-ujungnya ya merotol gitu. Tapi lo latihannya itu dibuat enjoy, dibuat senang gitulah. Tidak akan kerasa, kalian pasti bisa disahkan.
Cuma itu motivasi saya menjadi seorang warga Pesate. Hormati semua pelatih-pelatihnya kalian semua. Karena apa? Tanpa pelatihnya kalian nggak akan pernah disahkan. Kalian nggak akan pernah naik sabuk. Sehafal-hafalnya materi kalian ya, nggak bakalan pernah naik sabuk atau disahkan, Dek. Lo kalian nggak pernah menghormati pelatih-pelatihnya sampean semua. Terus ini Mas, saya mau tanya masalah pertamanya sampean itu kenapa kok pas pengen masuk di PSHT itu? Pertama sekali itu kenapa kok pengen masuk di PSHT? Apa yang menjadikan sampean itu termotivasi ke PSHT di sini? Coba sampean ceritakan Mas. Ya, saya cerita ya Mas, sedikit demi sedikit. Nomor satu ya, pertama-tama sih waktu itu kejadian malam itu, semenjak saya kebetulan dulu teman saya itu warga seorang PSHT. Waktu itu saya ditawarkan untuk ikut PSHT sih masih mikir-mikir Mas. Nah, tapi kenapa pada malam itu ada siswa kebingungan cari tempat latihan untuk ikut latihan berikutnya karena dia PSG nggak nemu latihan. Kemudian saya antar ke tempat teman saya, di mana teman saya itu buka latihan PSHT. Dan akhirnya saya lihat latihannya kok bagus gitu. Senam fisiknya, dorannya itu bagus gitu, kayak yang menyehatkan. Berhubung saya pecinta seni gitu, suka silat. Ya akhirnya saya ikut-ikutan juga sih Mas. Pertama sih Mas, ya? nyoba-nyoba Mas gitu Mas. Ya, Pertama nyoba-nyoba. Pertama latihan sih pengen langsung berhenti Mas. Tapi ya gitu, kangen waktu disuruh roll gitu. Kangen dari adatnya minum aja sudah dilatih. Gimana caranya berdoa yang benar. Itu yang membuat saya kangen gitu. Dan alhamdulillah ternyata semenjak kejadian kemarin pas saya kejadian kemarin itu saya bukan kecelakaan pas kena sembur ular. Ternyata dari sekian banyak orang yang ajungkan jempol sama saya pas saya atraksi king cobra, ular sanca, ternyata itu cuma berapa jari yang datang. Ternyata itu yang semua yang datang itu adalah saudara-saudara saya dari PSHT. Ternyata saya benar-benar nggak salah masuk di Persaudaraan Setia Hati Terati itu. Jadi kayak ya mohon maaf Mas ya, kayak saudara-saudara sampean yang jauh mungkin bukan kurang perhatian, tapi mungkin karena emang sibuk kan gitu Mas ya. Tapi kalau emang PSHT ya gitu ya Mas, sibuk-sibuknya. Tapi kalau sudah saudara sedang kesusahan lah ibaratnya, yo kita pasti sempat-sempatkan Mas, demi menghibur, ngasih semangat buat saudara kita. Mungkin itu kan maksud sampean ya. Iya. Jadi tidak ada istilah saudara sendiri atau saudara kandung itu menyepelekan kita, enggak. Mungkin emang karena kesibukan, mungkin gitu Mas. Ya inilah salah satu siswa privat loh, tapi rasanya reguler. Kenapa kok gitu ya? Karena emang ratingnya semua anak muda semua. Tapi saya emang alhamdulillah tak acungi jempol sama salah satu siswa saya ini kemarin. Karena meskipun dia usia sudah jauh dibandingkan saudaranya yang lain, tapi dari segi semangatnya dia sangat memotivasi sekali buat saudara-saudaranya yang muda. Jadi yang ibaratnya yang privat aja itu semangatnya kayak gini, apalagi yang gimana yang reguler, masa mau kalah kan gitu. Akhirnya mereka ikut semangat. Jadi buat dulur-dulur semuanya tetap semangat, buat adik-adik semuanya tetap semangat. Ingat latihan kalian itu kalau kalian anggap berat ya pasti berat kan ya Mas? Iya Mas. Tapi kalau dianggap enak ya enak banget. Asalkan apa kuncinya? Paham. Kayak kalian ditendang, kenapa harus ditendangi? Ya kalian kalau paham pengen ditendangi lagi. Kayak ngerol juga. Kalau kalian pahami apa fungsinya ngerol, pengen kalian ngerol terus. Tapi kalau kalian tidak pahami, kalian akan merasa disiksa. Pastinya. Tapi kalau kalian paham fungsinya itu, insya Allah kalian senang melakukan hal yang ya emang kelihatannya emang keras sih.
kelihatannya. Tapi faktanya emang iya. Kan gitu Lur ya. Ya mungkin itu aja nih Mas G. Iya. Terima kasih, semoga setiap kata-kata sampean bisa ngasih motivasi atau semangat tersendiri buat adik-adik yang terutama sekarang masih jadi siswa. Iya. Jadi eman-eman jangan sampai merotol ya, biar menjadi bagian dari kami. Amin. Yang pastinya keluarga besar PSHT, persaudaraan setia hati terhati. Mungkin ini aja dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gerbong 22, channelnya Budaya Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Jangan lupa ngopi Lur.